Tuhan Nah, sekarang saya tanya sama kamu. ucapan. Siapa? Saya ikutin nih. Siapa yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Itu pengajaran, itu ayat, itu wahyu yang Firman disampaikan siapa kepada itu? Nabi Muhammad. Siapa yang berfirman di situ? Allah yang berfirman. Allah minta Walaupun sama siapa? berfirman itu Allah tidak minta patut sama untuk siapa? Sebentar. dikatakan. Allah minta sama siapa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah ngomong sama siapa? Enggak seperti itu. Anda yang memahaminya seperti itu. Jadi wahyu itu dengar dulu Dedis. Gantian ngomongnya ya. Gantian. Wahyu itu datang bukan seperti firman. Jadi wahyu itu datang berupa pesan yang cepat, isyarat yang cepat datang kepada orang yang dituju. Bukan dalam bentuk perkataan. Nah, ketika Al-Quran turun, itu masuk ke dalam kesadaran yang dituju. Kemudian dibaca, diabadikan melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebut dirinya itu petunjuk, Edis. Petunjuk ke jalan yang benar. Tapi oke lah, kita lanjut. Syarat untuk dikatakan bagaimana Anda meyakini bahwa kitab suci Anda itu benar. Dan bagaimana kami umat Islam meyakini bahwa kitab suci kami itu benar. Bagaimana memastikan bahwa kitab suci Anda itu benar dari Tuhan, dan bagaimana kami memastikan kitab suci itu benar datangnya dari Allah? Bagaimana Anda memastikan Anda itu? ini membahas satu tema aja belum kelar, lari ke sana, lari ke sini. Biar jelas pembahasannya, Edis, karena Anda terlalu banyak ini ya, harus saya akui bahwa kemampuan meracik bahasa Anda menjadi suatu bahan yang bisa ditertawakan memang ada. Kemampuan Anda di situ. Kemampuan Anda meracik setiap perkataannya menjadi sesuatu yang bisa ditertawakan, itu kemampuan Anda, dan itu tidak dimiliki kebanyakan orang. Namamu, itu saja jempol memang. Ikhtilaful. Namamu saja sudah ikhtilaf. Namamu saja sudah ikhtilaf. Inilah agama Islam ini, kerjaannya ikhtilaf. Ada ikhtilaf di antara para ulama, ikhtilaf. Coba jelasin dulu sama penonton apa arti ikhtilaf. Iya. Perdebatan orang-orang bodoh. Iya, jadi memang dalam agama Islam itu memang selalu terjadi perdebatan. Contoh, ini belum kamu jawab nih, Bedanya orang Kristen sama orang Islam kalau nyimpulkan gini. Orang Kristen menyimpulkan karena tertulis di dalam Alkitab. Orang Islam bagaimana Anda meyakini kalau Alkitab Anda itu benar? Dengar dulu Ikhtilaful, biar saya selesaikan dulu. Orang Kristen menyimpulkan dari Alkitab apa yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Orang Islam menyimpulkan Al-Quran apa yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Contoh. Suatu kali, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, ajarkanlah kami berdoa sebagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis diajarkan untuk berdoa." Lalu kata Tuhan Yesus begini, "Jikalau engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bla 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 bla." Ingat, lihat tertulis ya di situ bahwa Yesus mengajarkan berdoa. Ketika saya buka Al-Fatihah, tenang. Ketika saya buka Al-Fatihah, di situ tertulis, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nggak ada di situ. Itu baru kitab suci. Tidak ada di situ dikatakan bahwasanya Allah ngajarin Muhammad berdoa. Itu baru kitab suci. Nggak ada di situ dikatakan Muhammad. Nggak ada di situ dikatakan Muhammad diajarin berdoa. Mana di situ Muhammad diajarin berdoa? Karena kitab suci, karena Al-Quran itu bukan buat Muhammad saja, tapi semua manusia. Nggak, saya nggak mau ngomong itu. Awal muasalnya, saya bicara asal muasalnya. Meskipun awal muasalnya itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Mana di situ Muhammad, Dol? Al-Quran itu buat seluruh manusia. Di situ nggak ada Muhammad. Bahkan di situ nama Muhammad aja nggak ada. Di mana tidak ada Nabi Muhammad? Waktu kamu baca Al-Fatihah itu ada nggak di situ Muhammad? Enggak ada, dan tidak penting. Terus di mana di situ Muhammad? Terus kenapa kalian halu? Kenapa kalian berhayal bahwa itu adalah Muhammad diajarin berdoa? Siapa yang mengatakan begitu? Kamu yang menyimpulkan. Ya udah, siapa di situ yang diajarin berdoa? Semua manusia yang mau mengimani Al-Quran harus mengikuti. Maksud saya itu asal muasalnya, Nggak ada asal muasal. Ya makanya saya bilang buku nggak jelas. Makanya ikhtilaf. Bagaimana Anda memastikan? Dengarkan bagaimana Anda meyakini suatu kitab suci itu benar beritanya atau salah? Bagaimana? Baik. Pertama-tama harus dia sesuai dengan apa yang terjadi maksudnya dia sesuai dengan historical, sesuai. Kemudian kemudian dia harus berasal dari para saksi mata. Kemudian dia tidak harus terjadi. Maksudnya dia terjadinya itu tidak jauh dari
peristiwa itu diberitakan. Oke. Nah, Itu kecuali syarat yang Anda kemukakan ya. kecuali Sebentar. Itu syarat yang Anda kemukakan untuk bisa disebut kitab suci. Nanti juga saya akan menyebutkan. dengarkan, saya selesaikan dulu. Ya, tapi nanti beri waktu saya ya untuk menjawab itu juga. Kenapa kita percaya kepada Injil? Kita bahas Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. 4 Injil tersebut. Karena satu, Injil tersebut berasal dari para saksi mata. Keterangan apa yang tertulis di situ berasal dari para saksi mata. Kemudian yang kedua, dia tidak diceritakan jauh setelah peristiwa terjadinya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kenapa Anda bisa percaya isi Al-Quran yang menceritakan tentang Yesus, sementara yang cerita itu nggak pernah Jangan lari ke ketemu? sana dulu, jangan lari ke sana Loh, dulu. kok takut kamu Fokus ditanya ke itu? pertanyaannya. Kamu kok takut ditanya itu? Bukan sama-sama menjawab kita. Sama-sama menjawab ya. Anda sudah menjawab, giliran saya menjawab nih. Kenapa saya percaya Al-Quran itu firman Tuhan? Oke, pertama, syarat untuk disebut firman Tuhan, kitab suci itu harus bisa memvalidasi dirinya sendiri, bisa membenarkan dirinya sendiri bahwa dia datang dari Tuhan. Tidak boleh kebenaran sebentar dulu, jangan potong. Sebentar. Kitab suci itu harus bisa membenarkan dirinya sendiri. Artinya setiap informasinya harus benar, nggak boleh salah. Oh, berarti Al-Quran benar karena Al-Quran berkata bahwa Al-Quran benar. Oh, gitu. Kurang. Di sini kurang diskusinya. Makanya saya bilang, oh, nggak boleh begitu. Kenapa Al-Quran benar? Karena tertulis di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran benar. Oh, berarti kalau di pengadilan sama orang Muslim begini. Pak Hakim, buktinya. Kok bisa kamu katakan tertulis benar? Karena tertulis ini bahwa di sini benar. Karena tertulis di sini dari Tuhan. Jadi besok, sebentar. Jadi orang ini teman-teman, kalau membuat sistem pembuktian, mereka ini harus berdasarkan wahyu. Makanya polisi-polisi yang Islam-Islam, jaksa yang Islam-Islam, kalian mulai sekarang nggak usah memeriksa. Tenang. Kalian mulai sekarang jangan lagi tanya saksi. Jangan lagi periksa para saksi mata, tetapi mulai sekarang pergilah kalian ke goa. Kapan saya menjawab? Saya ulangnya jawaban tunjukkanlah, saya. sebentar. Tunjukkanlah. Kenapa takut kalau saya sebutkan tunjukkanlah syaratnya? bahwa Marconi, sebentar. Ya, tunjukkanlah Marconi itu korupsi. Mana turunkanlah wahyu. Cuing! Pak Hakim, nih, berdasarkan wahyu yang saya terima di gua Selarong, bahwa Marconi itu korupsi. Ini karena apa? Tertulis di sini loh. Nih, wahyu Marconi korupsi. Ini. Ya, kemampuan Anda di situ tuh. Kemampuannya di situ tuh. Bisa membuat orang tertawa. Kemampuannya di situ tuh. Argumentasi Anda sebenarnya nggak ada. Bagaimana kamu melaporkan sebuah peristiwa? Jangan dulu saya jawab. Bagaimana Biarkan kamu saya melaporkan walau sebuah itu sebentar peristiwa di mana sudah ada masyarakat, di mana sudah ada orang, di mana sudah ada sistem pemerintahan, tetapi orang-orang tersebut semuanya tidak kamu gunakan, kamu anggap sampah? Berarti menurut Anda, semua peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu kamu anggap hewan karena mereka tidak melihat dan tidak mendengar. Jadi ya, selain daripada yang sebutkan tadi, masih ada, Edis. Jadi kita kasih satu contoh lah. Gini, kita kasih satu contoh bagaimana peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh, ini dibahas dalam Injil dan Quran ini, ya. Di dalam Injil disebutkan peristiwa tentang kenapa Yesus disalibkan, bagaimana tata caranya Yesus disalibkan, kemudian siapa-siapa di situ, disalibkannya di mana, siapa yang menyalibkannya, siapa gubernur pada waktu itu yang memerintah, siapa raja pada waktu itu, ada semua di dalam Injil. Saya mau tanya sama kamu. Datanglah Al-Quran. Biarkan saya menjawab sebentar dulu. Biar saya selesaikan dulu ini. Kita kasih contoh. Kita kasih satu contoh nyata biar kita nggak debat kusir. Biar kita nggak debat kusir. Al-Quran datang 700 tahun kemudian atau 600 sekian tahun. Al-Quran datang berkata, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Sesungguhnya mereka tidak menyalib dia dan sesungguhnya mereka juga tidak membunuh dia, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Oke, kita turutin ini. Maunya kitab suci yang datang 700 tahun kemudian ini, yang tidak berasal dari saksi mata, kenal juga enggak, ke Israel juga enggak pernah sama sekali. Baik. Dia ngomong. Saya jawab ya. Oke, saya ulang. Pertanyaan saya begini.
Oke, Pertanyaan saya begini. sebentar saja ini, sebentar saja. Lah, bertanya lagi, kapan saya menjawabnya? Kan belum selesai Saya pertanyaan belum saya. menjawab. Saya belum kriteria mengajukan kitab suci pertanyaan. itu dikatakan benar atau salah. Saya belum mengajukan pertanyaan kok kamu udah menjawab. Gini, Ikhtilaful. Itu kan pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Saya belum Kamu sudah bertanya, menjawabnya. Ikhtilaful. Gantian, giliran saya menjawabnya. Saya belum bertanya. Kamu mau jawab apa orang sudah bertanya aja saya belum Jadi, kok. Begini, pertanyaan saya tadi, Ikhtilaful, tenang, sebentar ya. tenang. Jadi saya jawab aja ya, langsung ya. Ikhtilaful, kamu jangan Iya, panik saya dulu, tenang, jangan tapi panik, izinkan jangan saya panik, menjawabnya, Idris. jangan panik dulu. Betul atau salah bahwa Ya, Al-Quran, izinkan saya menjawabnya awal itu hanya Baik. sebentar. betul atau salah Please. bahwa Al-Quran Oke. datang Jadi, 700 tahun setelah peristiwa itu terjadi? ya anggap aja betul. Kok anggap aja? Ya, betul, betul. Betul. Oke, 700 tahun setelah itu Betul. terjadi. Betul tidak? Ya. Orang-orang yang membuat Al-Quran ini sama sekali tidak pernah ke Yerusalem, tidak pernah ke Israel, tidak tahu di mana itu Golgota, tidak tahu siapa itu gubernurnya pada waktu itu. Betul atau tidak? Bagaimana saya mau menjawab sementara pertanyaanmu orang-orang yang membuat Al-Quran? Kalau saya menjawab pertanyaanmu itu saja sama saja saya membenarkan bahwa Al-Quran itu dibuat orang-orang. Berarti Al-Quran jatuh Jadi dari cara langit kan? pertanyaan Ah, Anda itu iya. salah. Memang teman-teman. Jadi Al-Quran tidak dibuat. Dituliskan, diabadikan. Ya, Al-Quran yang nulis ditulis itu, dan diabadikan oke, yang nulis itu pernah ke berdasarkan Israel wahyu nggak? yang Yang diterima. nulis itu pernah ke Israel nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Yang nulis itu enggak pernah. Jadi makanya saya bilang mereka Tapi ini yang membuat gendeng, wahyu makanya. itu bukan manusia. Buku, sebentar. Buku yang ditulis oleh orang yang datang 700 tahun setelah peristiwa kejadian, buku yang datang ditulis yang orang tidak pernah ke Israel melihat lokasi kejadian, itulah yang dipercaya oleh Ikhtilaful. Makanya saya bilang kamu tidak waras lagi. Bagaimana kamu bisa mempercayai? Makanya saya bilang, kalau kamu jadi hakim, kamu tanya sama polisinya, kamu ke TKP? Enggak. Kamu kapan kamu ininya? Enggak. Terus kamu dapat dari mana? Pak Hakim, saya bertapa. Nah, di dalam Ya, gua jadi, itulah saya dapat ini nih, informasi. diskusinya yang adil, Lady. Makanya saya bilang Diskusinya yang berat. adil. Biarkan saya menjawab dulu. Biarkan saya menjelaskan dulu. Jangan hanya Anda yang ngomong. Nggak adil seperti itu. Jadi seperti ini, Edis. Untuk meyakini kebenaran suatu kitab suci itu bukan dengan cara melihat klaim pengikutnya. Yang kedua, bukan dengan cara saksi-saksi. Bahkan saksi-saksi yang Anda sebutkan itu nggak ada artinya disebut saksi. Karena kenapa? Mereka sudah mati ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Anda mau menjadikannya sebagai saksi? Kalaupun mereka itu hidup, bagaimana Anda bisa meyakini bahwa omongannya itu benar? Bisa saja dia bohong. Oke, Jadi berarti syarat untuk disebut kitab suci itu adalah pertama, kitab suci itu sendiri harus bisa mengklarifikasi dirinya bahwasanya saya adalah benar datangnya dari Tuhan. Dengan cara apa? Informasinya harus benar. Dan informasinya itu bukan informasi yang remeh-temeh. baik, kita uji lah ya, kita uji. Ini yang disebut kita Boleh. debat iman ini. Kita Oke. ini disebut dengan, ini yang saya sebut dengan debat iman. Saya ingin mengajak kamu debat ilmiah, tapi kamu ingin mengajak saya debat iman. Contoh, begini. Apa yang digunakan? Anda yang membuat Bang, kesimpulan tenang, seperti Ikhtilaful. itu. Kamu kan udah ngomong. Kalau kamu udah ngomong, gantian dong saya ngomong. Boleh saya ngomong? Ya silakan. Baik. Metode-metode yang kami gunakan, Ikhtilaful, itu adalah metode-metode yang masih digunakan sampai sekarang. Contoh, di dalam sebuah pengadilan, Salah. ya kan, saya mau ngomong, kamu aja udah panik nih. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Boleh. Zaman sekarang pun, Boleh. di tahun abad 21 ini, masih digunakan metode-metode seperti itu. Dan ini metode-metode yang ilmiah. Contoh, di meja pengadilan, ketika kita ingin tahu apa yang peristiwa yang terjadi, yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seseorang, yang betul-betul orang itu berbuat seperti apa, itu dibuktikan dengan yang namanya pengujian. Saksi mata diperiksa, ya kan? Kemudian fakta-faktanya Bagaimana juga. Anda meyakini kalau Tenang dulu, tenang, bagaimana Anda tenang. meyakini kalau ucapan saksi itu Ini benar? makanya saya bilang, saya belum selesai ngomong, ini dia udah panik duluan. Jangan panik, kenapa sih? Jangan panik. Ya, oke. Nah, Lanjut. sementara kalau kamu bilang seperti itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu kan bukan dari Tuhan. Katakan itu kan dari saksi mata. Saksi mata kan bukan dari Tuhan. Bisa bohong, saksi Makanya mata, bisa.
Iya, makanya saya bilang tenang dulu. Berarti kamu ini kalau di dalam pengadilan, kamu harus buang semua saksi mata itu ke tong sampah. Karena apa? Itu kan dia bisa bohong. Beda. Saksi Makanya, matanya bisa makanya metode diklarifikasi. tenang. Kalau saksi Metode mata kamu kitab suci inilah nggak kamu bisa. ini istilah full. Kamu aja saya belum selesai ngomong kok kamu udah panik sih. Nanti kamu ngomong bantah saya. Silakan nanti kamu ngomong bantah saya. Kalau Ya, lanjut. kalau menggunakan metode kamu, maka kamu tidak boleh mengambil keterangan itu dari saksi mata. Karena kamu anggap manusia itu adalah hewan yang mereka itu tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Ya, jadi menurutmu ketika ada peristiwa penyaliban, maka orang-orang ada di situ, semua itu nggak kamu pertimbangkan. Yang harus kamu gunakan untuk menentukan peristiwa itu betul atau tidak adalah informasi dari Tuhan. Jadi apapun informasinya, kalau bukan dari Tuhan, oh no. Harus Tuhan langsung yang ngomong. Makanya saya bilang, kalian ini udah sakit jiwa. Begitu. Oke, saya jawab ya. Silakan. Saya sangkal ya. Silakan. Saya sangkal ya. Jadi begini, di pengadilan saksi itu memang penting karena antara si hakim dan si saksi itu bisa ada tanya jawab. Khusus untuk kitab suci, nggak mungkin ada saksinya, apalagi saksinya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Anda ingin bertanya kepada si saksi itu? Saksi itu bisa bohong loh. Ya mungkin ada saksinya. Saksi itu bisa bohong, bahkan saksi yang ada di pengadilan pun bisa bohong. Terutama juga saksi untuk kitab suci, tidak terkecuali maksudnya. Berarti harus Tidak dari Tuhan ya? terkecuali untuk saksi kitab suci. Oke, berarti itu harus dari bisa Tuhan. bohong dianya. Berarti kesimpulannya harus dari Tuhan. Bukan, tidak harus begitu. Tidak harus Atau begitu. gimana? Dengar, makanya dengar. Dengar Ya udah, dengar ya. berarti harus Dengar. dari Tuhan langsung kan? Berarti harus dari Tuhan. Nggak begitu. Nggak Terus begitu, gimana? nggak Terus begitu. dari siapa kalau begitu? Informasi yang ada di kitab suci itu harus bisa membungkam mulut orang yang membantahnya. Artinya setiap informasinya itu harus benar. Dan informasi itu bukan informasi ecek-ecek. Oke, baik. Misalnya berita Udahlah, tentang kita uji gunung aja dah. Medan. Kita uji aja. Nggak usah kebanyakan teori. Kita uji. Injil mengatakan Jadi bahwa sebentar ya, nanti kita uji. Sebentar, nanti kita uji. Jadi selain daripada itu, kalau memang itu kitab suci, harusnya informasi yang ada dalam kitab suci itu harusnya bermanfaat untuk didengar. Penting untuk didengar. Bukan membicarakan hal-hal yang tidak penting untuk didengar. Untuk apa dikatakan kitab suci kalau isinya tidak penting untuk didengar? Dan Baik. syarat untuk disebut kitab suci itu setiap informasinya harus bersifat petunjuk. baik. Kalau bukan Sudah? bersifat petunjuk, untuk apa itu ditulis dalam kitab suci? Baik. Sudah Lagi belum? pula kitab suci itu harusnya firman Tuhan, bukan ucapan manusia atau penyelidikan manusia. Oke. Selain Sudah? daripada ucapan Tuhan, itu bukan kitab suci. Karena yang dimaksud kitab suci itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, ucapan Tuhan. Selain ucapan Tuhan, bukan firman Tuhan. Sudah belum? Seperti itu. Udah. Baik. Ah, kalau diskusinya seperti ini adil nih, gantian ngomongnya. Baik. Oke, lanjut. Kita uji ya, kita uji teman-teman. Kita uji firman Tuhan lawan laporan sejarah ya. Kita uji. Baik. Saya katakan firman Tuhan ya, karena mereka menganggap itu firman Tuhan. Baik. Al-Quran berkata, mereka tidak menyalibnya, tidak menyalib Ya. Isa. Ya. Dan mereka juga tidak membunuh Isa, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Firman Tuhan ini ya, firman Tuhan ya. Ya. Versimu itu firman Tuhan. Kalau versi saya sih bukan firman Tuhan. Versi saya itu Nggak apa-apa, versi saya itu bukan firman Tuhan, tapi firman hantu. Baik. Ya. Baik. Al-Quran berkata bahwa ada orang yang ingin disalibkan. Tetapi orang yang disalibkan itu malah sebenarnya bukan Isa. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Setuju? Enggak setuju. Oke, terus gimana penjelasannya? Oke, seperti ini penjelasannya, Dis. Al-Quran mengatakan, waqalu, mereka berkata, inna qatalna Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami benar-benar membunuh Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan tidak pun menyalibnya. Walakin akan tetapi syubbiha lahum, diserupakan bagi mereka. Apa maksudnya itu diserupakan? Pertanyaannya, diserupakan. Apa maksudnya itu diserupakan? Ada dua kemungkinan. Pertama, orang lain yang menggantikan Yesus, itu kemungkinan pertama ya. Yang kedua, kemungkinan keduanya memang Yesus Ya, yang udah disalib, dari Tuhan tapi kemungkinan. penyaliban itu punya bersifat. Udah capek-capek. Ini dari Tuhan loh ini. Ternyata kemungkinan. Makanya saya bilang mereka ini udah nggak waras lagi, teman-teman.
Membaca Kita Al-Quran itu sebentar, betul sebentar, ini, Dis. Miftahul, Italaful. Kita udah serius-serius dengar ini. Wah, ini bukan dari manusia ini. Ini langsung Tuhan langsung yang ngomong. Ternyata kemungkinan. Ternyata teman-teman, Tuhan tidak lebih jelas daripada manusia. Oke, kita ikuti. Karena Al-Quran Sebentar, itu memang sebentar. buku Saya yang ikuti ditulis dulu. oleh Saya ikuti manusia. maumu. Saya ikuti maumu. Kamu bilang kemungkinan. Kemungkinan itu adalah orang yang diserupakan menjadi Isa, betul? Masa Anda tidak mengerti? Masa Anda tidak mengerti? Tadi itu, Anda bilang Iblis? loh kemungkinan. Al-Quran mengatakan sebentar, jangan dipotong dulu Silakan. makanya. Al-Quran mengatakan. Jadi Al-Quran mengatakan kepada kami, Al-Quran ini kalian baca dan gunakan otakmu pada saat membaca. Karena ada ujian dalam memahaminya. Linabluwakum mimma atakum. Untuk menguji kalian terhadap apa yang kami Mulai berikan dari kepadanya. muter-muter. Maksudnya untuk memahami Al-Quran ini butuh Mulai untuk memahami Al-Quran Nah, kita harus paham. itu, Oke, dia- untuk memahami Al-Quran kita harus paham 15 cabang ilmu kanuragan dan 12 cabang ilmu kadikjayaan. Udah. Oke lah, oke. Terus siapa yang disalibkan akhirnya? Iya. Saya berbicara menurut konteks ayat nih. Ya, siapa yang Pemahaman diserupakan? saya belum masuk nih, belum masuk. Siapa yang diserupakan? Kalau Anda menanyakan siapa yang diserupakan, mana saya tahu. Tapi orang-orang mengatakan yang diserupakan itu adalah Yudas. Ya udah kalau gitu kau pecat aja Tuhanmu Dengar itu. Ngapain dulu. Tuhanmu? Ngapain Tuhanmu itu ngasih tahu sama kamu informasi yang nggak lebih jelas daripada para saksi mata? Kamu bilang mereka tidak menyalibnya, oke, tidak menyalib Isa. Bukan saya yang Mereka- bilang, Al-Quran yang bilang. Oke, Edis. Tuhan Gimana bilang, cara Tuhan bilang nih, berpikir di Tuhan tanda kutip ya. sini? Ini dengar ya. Tenang dulu, Ini informasi dari Tuhan. tenang. Tuhan tanda kutip berkata, mereka, maksudnya orang-orang Wahyudi, tidak menyalibkan Isa. Dan mereka, Iya. orang-orang Wahyudi, tidak membunuh Isa. Melainkan yang diserupakan bagi mereka. Berarti yang dibunuh dan disalibkan ini siapa kalau gitu? Bukan melainkan, dari cara baca teksnya juga Anda sudah salah. Ayo dah, Jadi akan maksud saya tetapi- begini, Edis. Akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Setuju? Walakin syubbihalahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Oke, Seperti apanya yang diserupakan? Maksud dari diserupakan itu? Apanya yang Itu diserupakan? masih tanda tanya. Sebentar. Multitafsir. Apanya yang Bisa diserupakan? jadi itu orang lain yang diserupakan dengan Yesus, atau memang Yesus yang menjalani penyaliban. Tapi penyaliban itu hanya diserupakan saja. Contohnya Nabi Penyalibannya Ibrahim. diserupakan. Nabi Ibrahim itu dibunuh dengan cara dibakar. Kenyataannya Nabi Ibrahim tidak mati, dibakar. Artinya diserupakan saja tuh. Diserupakan. Yang dilihat oleh mata. Diserupakannya Nabi gimana Ibrahim itu contohnya? dibakar. Contohnya berarti Allah membuat Kalau orang dikatakan tenang. diserupakan, kalau dikatakan serupakan, berarti di dalamnya ada pertolongan. Oke. Ada pertolongan Tuhan Berarti- di situ. Seperti apa Tuhan menolong Yesus? Ada banyak cara bagi Tuhan Eh, untuk menolong Yesus. Baik, saya ikuti maumu, saya ikuti. Kita ke umpama yang pertama dulu, ke kemungkinan yang pertama. Karena kalau Allah udah ngomong, ini pasti hanya kemungkinan semua. Gini, kemungkinan yang pertama, kamu katakan bahwa ada orang lain yang diserupakan menjadi Isa. Betul? Ya, Oke. ya. Ketika Allah membuat orang lain menjadi diserupakan oleh Isa, maka Allah ini menjadi sosok yang maha zolim. Kenapa saya katakan zolim? Karena orang ini nggak tahu apa-apa lagi, enak-enak dia nyangkul di sawah, didatengin prajurit Romawi. Oh, kenapa Pak? Saya kenapa Pak? Kamu Isa kan? Kamu Isa? Loh, bukan Pak. Ini muka saya lain Pak, muka saya lain. Itu bahasa tenang. Itu bahasa Tenang. Saya Anda, belum tidak selesai. seperti Saya belum itu. selesai. Saya belum tenang. Contoh. Itu bahasa Tenang Anda. dulu, tenang. Kalau saya ngomong itu kamu jangan panik, ya. Ketika jaksa menentukan bahwa Angelina Sondak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi, lalu misalnya nih jaksa ingin menangkap, mengeksekusi Angelina Sondak ini, memasukkannya ke penjara. Tiba-tiba muka istrimu berubah jadi Angelina Sondak. Secara mukjizat kan, secara pokoknya kalau mereka ini kalau ngomong harus gitu. Goib. Secara goib, tiba-tiba wajah istrimu berubah jadi wajah Angelina Sondak. Dan ditangkaplah istrimu ini. Sementara tidak adil. Senang. Tidak adil. Kalau ceritanya Kenapa sih seperti kamu itu, panik? jelas Saya tidak lagi adil. ngomong, saya lagi tenang. Nanti kamu tanggapi kalau saya udah selesai. Sudah saya tangkap poinnya. Pertanyaan kalau saya analoginya kepada seperti kamu, itu, berarti Tuhan itu tidak adil. dengar. Pertanyaan saya kepada kamu, zolim nggak di situ Allah ketika membuat orang lain Zalim. yang nggak tahu apa-apa Yes.
Tiba-tiba mukanya yes, diserupakan sama yes, orang, jadi dia malah di penjara. Zolim kan? yes, zolim tuh namanya tuh, zolim tuh namanya tuh, Maha zolim. zolim Allah Tuhannya ikhtilafun. Benar kan? Bagaimana kalau yang menggantikan Yesus? Yang menggantikan Yesus adalah si pendosa. Mana disebutkan dalam Quran bahwa yang menggantikan Isa itu ada si pendosa? Di kitab Anda kira-kira gimana? Apa dikatakan di kitabnya? Jangan bohong. Yang saya tanyakan kepadamu, di Quran mana yang bilang bahwa yang Di menggantikan Isa kitab itu adalah si Anda. pendosa? Di kitab Anda. Enggak Kok ada lari yang ke disebutkan kitab seperti kitab Anda. saya? Kok lari ke kitab saya? Ini artinya kitabmu itu menumbalkan orang yang nggak tahu apa-apa ditumbalkan sama Allah. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana mungkin? Oke lah, ini saksi mata nggak bisa kita percaya karena saksi mata bisa bohong. Oke lah, saksi mata itu manusia, bisa kilaf, bisa salah lihat. Oke lah. Ini Tuhan langsung yang ngasih informasi. Udah Tuhan yang ngasih informasi, ternyata informasinya nggak jelas. Makanya saya bilang ikhtilaf, mulai sekarang kamu pecat aja lah Tuhanmu itu. Kamu ganti dengan orang gila. Iya. Masa Tuhan yang Oke. ngomong? Ini udah Tuhan ngomong, Tuhan ternyata apa susahnya bagi Tuhan ngomong? Yang disalib bukan Yesus. Yang disalib adalah Udin. Peristiwa yang terjadi sebenarnya begini. Apa susahnya bagi Tuhan ngomong gitu? Tuhanmu aja main petak Kalau umpet. Tuhan ngomong begitu, Adis. Kalau Tuhan ngomong seperti yang kamu inginkan, Gimana? berarti Al-Quran nilai kesuciannya, Sudahlah, nilai ikhtilaful. nilai firman. Kalau kamu benar-benar menggunakan akal sehatmu ikhtilaful, kamu itu sudah bisa menyimpulkan bahwa yang ngomong di situ bukan Tuhan. Yang ngomong di situ itu adalah orang-orang yang memang bingung. Udah gitu aja. Ya. Apa Ya, apa jadi sih sebentar narasi gini. yang dibangun oleh Menurutmu, Al-Quran itu ikhtilaful. bersifat wahyu. Ikhtilaful. Bahasa wahyu itu beda Menurutmu dengan bahasa manusia, susah Idris. susah nggak bagi Tuhan untuk mengungkap kebenaran yang Enggak sesungguhnya? susah, tapi bahasanya menjadi jelek. Kalau dibahasakan seperti yang kamu inginkan, Iya, nggak bahasa Al-Quran susah. itu menjadi rusak. Iya nggak susah. Seolah-olah itu Yang tulisan disalib, manusia, menyerupai tulisan manusia. yang disalib bukanlah Yesus. Yang disalib itu adalah si fulan. Kejadian sebenarnya adalah begini. Pada waktu itu Yesus bilang, apa susahnya kalau memang wahyu? Bilang aja memang yang nulis Quranmu itu memang bingung. Terus kemungkinan yang kedua kamu bilang tadi, yang diserupakan itu adalah peristiwa penyalibannya. Jadi menurutmu, Ya, bisa ya. menurutmu ketika yang disalib itu kayunya kayu-kayuan begitu ya? Ini Nggak harus begitu. jenis nggak harus sebentar, begitu. sebentar, sebentar, Nggak sebentar. harus begitu. Salibnya salib-salipan begitu kan? Nggak Terus harus begitu, orangnya, nggak harus begitu. terus bentar, orangnya orang-orangan begitu kan? Nggak harus begitu juga, nggak harus Saya begitu. pernah, sebentar, Nggak harus begitu. tenang, sebentar. Saya pernah pergi ke Las Vegas. Di Las Vegas sana ada yang namanya Sphere. Sphere itu sebuah tempat teknologi digital. Di situ saya seumur hidup saya lihat hologram tuh di situ. Tahu hologram nggak? Manusia, Iya, iya. manusia tapi dipegang begini nggak kena dia. Dia orang, tapi Iya, kalau iya, iya. dipegang begini Iya, nggak iya. kena. Ilusi. Iya. Gitu. Bukan Kayak semacam- ilusi. kalau kamu tahu dulu yang main film itu namanya Agnes. Ya, Ya, yang judulnya ngerti, hologram itu tahu. Ngerti. ada menyala kau muncul di kaca itu tuh. Zaman-zaman kita masih anak-anak itu. Nah, jadi Iya. apakah kamu menganggap bahwa peristiwa penyaliban itu diserupakan Nggak gitu? menganggap begitu, nggak. Terus nggak apanya menganggap begitu, yang nggak. diserupakan kalau gitu? Jadi, Edis, ada banyak cara bagi Tuhan untuk membuat penyerupaan penyaliban Yesus. Di antara contohnya itu sudah ada peristiwa Nabi Adam. Peristiwa Adam ketika dibakar. Harusnya Nabi Adam itu mati ketika dibakar. Kenyataannya tidak mati. Itu juga bisa disebut diserupakan. Seolah-olah dibakar. Yang sebenarnya tidak dibakar. Gimana Makanya dia seolah-olah bersorak Yesus mati kira-kira gitu? seperti itulah. Seolah-olah Yesus mati gitu. Seolah-olah dia terluka. Berarti nggak terluka. Kelihatannya jelas terluka. Oke, berarti lukanya itu darahnya itu hanya hologram gitu ya. Ilusi gitu. Kalau Anda membahasakannya itu sebagai hologram. Memang teman-teman itu kalau kita ngikutin kitabnya si Ikhtilaful ini kita sendiri yang stres memang kok. Udahlah memang Ikhtilaful. Al-Quran itu membaca Bikin Al-Quran dan kamu memahami stres Al-Quran gitu itu kan? berpikir memang Edis. Sebentar, Memang berpikir Al-Quran itu sebentar. berbeda. Ketika paku itu ditancapkan ke tangan Yesus gitu ya, paku itu. Kemudian dicambuk, Ya. kemudian itu semuanya ilusi yang dilihat orang itu, hanya diserupakan gitu. Kita melihatnya Nggak harus ilusi. ilusi. Nggak harus ilusi. Terus Nggak gimana harus maksudnya ilusi. diserupakan? Nggak tahu, saya juga nggak Nggak tahu. tahu. Lihat nggak?
pada saat Yesus disalib, Nggak pada tahu saat saya. Yesus Ya, dipakul, nggak tahu. pada saat Yesus Ya, nggak dipakul tahu tangannya, kok teriak tanya nggak saya. Yesus teriak nggak? Ya Teriak udahlah. nggak Yesus waktu Udahlah dicambuk? ikhtilaful. Kalau Teriak ngomong nggak? ikhtilaful. Kalau Kalau dia ngomong nggak sama kamu teriak, sebentar, Anda gini. tanya tuh, kenapa dia nggak teriak? Kalau ngomong sama kamu, itu saya bisa habis paramek banyak. Jadi untuk malam hari ini saya rasa cukup di sini dulu ya. Besok kita sambung lagi. Oke? Nggak terima Tapi dia. diskusi, oke. Tapi lain kali kalau kita diskusi, oke. Lain kali Bukan kalau kita masalahnya, diskusi, masalahnya Anda begini. jangan Kamu memakuli, begitu. menganggap pemakuannya itu diserupakan. Terus salibnya itu juga diserupakan. Terus kematian Yesus di atas kayu salib itu diserupakan. Gimana menjelaskannya? Yo nggak tahu kok tanya saya. Pada saat Makanya saya Yesus bilang, disiksa, makanya saya Yesus bilang, teriak nggak? Pada saat berarti Yesus disiksa, Yesus berarti teriak nggak? Teriak kesakitan nggak? maha penipu Tuhannya ikhtilaful Pada saat Yesus juhala. disiksa, dia teriak nggak kesakitan? Ya udah, Edis, itu saja pada ya saat yang saya Yesus sampaikan. disiksa, dia teriak nggak kesakitan? Ya udah, itu saja yang saya sampaikan kepada kamu. Jadi gini teman-teman, Jauh paham turun nih, baru saya turun nih. sebentar, gini ikhtilaful. Paham seperti kamu ini sebenarnya sudah ada. Udah ada lama. Pahammu ini bukan paham baru. Ini yang disebut dengan pemahaman gnostik. Jadi zaman dulu ada Injil-Injil yang disebut Injil Gnostik. Kenapa munculnya Injil Kenapa Gnostik? ditolak itu? Gini, begini. Jadi ada yang disebut dengan rasionalitas atau ada yang disebut dengan logika manusia. Karena secara logika itu begini. Bagaimana mungkin? Kenapa menolak yang logika? Tenang, tenang. Bagaimana mungkin orang sudah mati kemudian muncul lagi? Berarti secara logika orang tersebut belum mati. Logikanya tenang, tenang. Karena orang-orang tersebut kan tidak percaya dengan kebangkitan. Mereka ini mengatakan begini. Kalau Yesus betul-betul mati, bagaimana mungkin dia bisa ada lagi bersama murid-murid? Berarti kesimpulannya Yesus tidak mati. Lah terus gimana dong? Ya diserupakan. Diserupakan gimana? Ya nggak tahu. Betul. Makanya saya bilang inilah. Daripada so tahu tidak tahu tapi Nah, tahu. makanya kalian tidak percaya. Apakah kamu percaya dengan kuasa kebangkitan? Sebentar. Kamu sebagai muslim kamu percaya enggak? Enggak percaya. Kamu enggak percaya dengan kebangkitan? Mustahil Yesus Nggak bangkit dari percaya kematian. kebangkitan. Syarat bagi Yesus untuk membangkitkan dirinya adalah dia harus hidup dulu baru bisa Oke, membangkitkan berarti dirinya. Masalahnya berarti dia kamu mati. tidak percaya sebentar. Berarti kamu tidak percaya dengan Quran surat Maryam ayat 19. Saya tunjukkan. Quran surat Maryam ayat 19. Keselamatan kiranya terlimpah atasku pada waktu aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada waktu aku dibangkitkan hidup kembali. Kamu tidak percaya dengan ayat itu kan? Ayatnya dong dibaca. Oke, kita tampilkan. Wassalamun alayya. Surat Maryam atau Baca surat dong. ke-19 ayat yang ketiga. Maryam 33 ya. Baca. Mereka tidak percaya dengan ayat Quran sendiri. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu Oke. wa yauma yub'atsu hayya. Itu ayatnya di. Saya balikan dulu kamera saya. Masa 13 tahun belajar Islam nggak bisa, Pak? Baca Qurannya jelek. Aduh. Oke, coba kamu baca. Nggak jelas. Buram. Dan Tapi kalau kesejahteraan. ayat yang kamu bacakan tadi saya hafal. Kebetulan Oke. saya hafal ini. Ya, dan sebentar. Kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya dengan kebangkitan orang mati kan? Nggak percaya kan? Nggak percaya. Oke, baik. Tapi Al-Quran. Dan tenang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti kamu tidak percaya akan kebangkitan? Mencret. Ya udah, kau tidur di bawah sana. Bukan ini. Ya udah, nggak jelas, kau udah nggak jelas. Ini loh teman-teman, ini jelas nih. Quran surat Maryam ayat 33 nih. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mereka nggak percaya ini.